Kembali di Siang pemirsa, calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Ganjar mengatakan kedatangannya ke IKN merupakan bentuk komitmennya dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara yang baru tersebut. Yang pertama yang mesti kita prioritaskan adalah kekuatan kita dulu. Kalau kemudian sektor-sektor pemerintah dalam arti aset yang mesti dibangun kita optimalkan dari anggaran kita. Ketika kemudian kita ada dukungan dan itu dengan model PPP bisa kita berikan, maka mereka mesti kita ajak. Dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian. Itu. Pak, selain sudah ada UU-nya, apakah ada alasan yang lebih prinsip dan filosofis Pak untuk pembangunan IKN ini Pak? RUU? Enggak, ini sudah undang-undang kok. Undang-undang sudah ada dan selain itu apakah ada alasan yang lebih filosofis Pak untuk pembangunan IKN melanjutkan Pak? Oh iya, karena sudah jadi undang-undang pembahasannya pasti sangat panjang. IKN ini adalah cerita masa depan Indonesia. Cerita modernitas, cerita kemajuan peradaban, cerita partisipasi, cerita ekonomi hijau, industri kreatif, industri digital, dan masa depan anak-anak. Maka inilah transformasi Indonesia yang diwujudkan dalam satu area. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita semuanya bahwa kita bisa melakukan lompatan. Itu prinsip visi yang mesti kita dorong bersama untuk mensukseskan IKN ini. Pak Ganjar, ini meskipun rencana sejak zaman Bung Karno, kemudian ini dieksekusi di zaman Pak Jokowi, apakah nanti ketika Pak Ganjar menjadi presiden akan tetap mengajak Pak Jokowi untuk berdiskusi terkait dengan pembangunan selanjutnya? Tidak hanya Pak Jokowi, saya akan ajak diskusi karena yang lain juga pernah punya pemikiran serupa. Jadi para presiden-presiden yang pernah menjabat ini layak untuk diajak diskusi semuanya. Apalagi Pak Jokowi. Saya sangat dekat dengan beliau. Bahkan dalam beberapa kali sebelum saya penetapan kami sudah diskusi. Setelah penetapan kami juga diskusi. Dan tentang IKN beliau ini punya concern yang luar biasa. Maka saya tanpa bermaksud mengklaim, saya mungkin cukup paham apa yang disampaikan oleh beliau untuk bisa kita tuntaskan. Pak, Mas Ganjar terkait nasib Jakarta ke depan setelah ada IKN itu bagaimana? Ya, Jakarta bisa menjadi kota industri, jasa, ya, perdagangan, dan saya kira di banyak contoh negara lain juga seperti itu. Jalan aja terus. Pak, IKN kan butuh anggaran yang besar, Pak. Gimana untuk pembangunan di kota-kota lain yang masih banyak punya kekurangan juga gitu Pak? Oh iya, saya kira kalau daerah-daerah pinggiran seperti Kamarin, terluar ya, terdepan, maaf termiskin ya, dengan 3T itu kan kenapa kami kunjungi lebih dulu. Karena perimbangan-perimbangan itu mesti kita lakukan dan afirmasi mesti kita lakukan. Maka kenapa kemarin Ganjar Mahfud juga memulai dari saya dari Merauke, Pak Mahfud dari Sabang, kami ke NTT, itu untuk melihat secara langsung, mendengarkan dan merasakan bahwa itu butuh prioritas. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa seolah-olah uang negara APBN nanti akan habis semua di sini, tidak. Karena ini butuh proses yang perencanaannya sudah terukur, sudah disiapkan, maka daerah-daerah yang perlu mendapatkan bantuan itu tidak boleh kita tinggalkan. Jadi akan tetap proporsional ya Pak ya? Wajib itu. Pak Ganjar, ini kalau kita mengingat pembangunan kota Jakarta dulu, begitu Pak, ini kan ada kekhawatiran dari masyarakat adat dan juga masyarakat lokal yang nantinya akan tergusur begitu Pak ke depan setelah pembangunan IKN. Proses ini cukup panjang, maka libatkan mereka dari awal. Maka tadi saya tanya berapa persen kira-kira orang lokal yang sudah ikut bekerja di sini, 30%. Maka kalau kemarin saya bertanya kepada orang, ya sampai dengan 5-10 tahun ke depan, saya kira prosesnya masih berlanjut, artinya belum tuntas. Kalau 30 tahun, 30 tahun mungkin mulai ada hasilnya. Maka masyarakat lokal mesti diajak terlibat, diberikan akses pendidikan, agar kelak kemudian hari mereka akan bisa menjadi tuan rumah di sini. Dan itu gapnya makin kita bisa perpendek. Dan hanya dengan pendidikan, mereka akan bisa ya sederajat dengan yang lain, setara dengan yang lain. Selebihnya apa? Kasih kesempatan dengan afirmasi.